Shalom, selamat pagi keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga kerajaan surga. Amin. Pagi ini biasa, aku sudah berapa hari ya nggak bikin video. Nah ini video aku lagi, karena kemarin-kemarin aku lagi lagi sibuk kesana kesini gitu ya. Mungkin gak penting-penting banget juga, tapi harus dilakukan. Jadi aku mau bercerita tentang kitab 8 mata angin. Apa itu mata angin, dari mana aja? Aku juga gak ngerti gitu ya. Ini kan cerita fiktif, tapi aku berharap bisa memberkati, bisa menjadi inspirasi, motivasi ya paling. Jadi gini, ada satu murid berguru. Biasa ya kalau kita kebayang film-film silat nih, berguru silat di lembah apa gitu ya, yang dilalui dengan menggunakan perahu, kebayang langsung ya gitu. Nah, murid ini pada suatu saat dia sudah menyelesaikan pendidikannya. Dia sudah menyelesaikan istilahnya bergurunya gitu ya. Nah dia pamitlah kepada guru, aku mau pulang ke kota asalku dan aku akan mengamalkan semua yang aku pelajari di sini tentang kehidupan gitu ya. Oke, gurunya mengantarnya, dia pergi, dia berperahu kembali ke kotanya. Di kotanya dia mengamalkan semua yang dipelajari, termasuk dengan dia membuat suatu buku atau kitab gitu loh. Dia namakan itu kitab 8 mata angin, di mana di situ mengajarkan, memotivasi orang untuk menghadapi masalah, cara menghadapi gempuran kehidupan ini gitu ya. Nah, dengan bangganya dia kirimkan buku itu kepada gurunya untuk dibaca. Wah, dia seneng nih. Tapi guru itu menerima, kemudian dia mencoret-coretnya. Apa ini? Ini mah cuma mata angin kentut. Aku bukan ngomong jorok ya, gitu ya. Tapi memang itu ceritanya. Apa ini? Mata angin apa ini? Mata angin kentut gitu kan. Dikirimkannya kembali ke murid ini. Murid ini kesel dong. Susah-susah bikin bukunya. Gurunya cuma bilang itu. Apa maksudnya tuh guru ini menuliskan hal-hal yang jorok kayak gini? Gak kayak guru ini. Nah, berperaulah dia sekian mil lagi kembali kepada gurunya. Gitu ya. Gurunya kaget. Ada apa lu? Kan gitu ya. Guru, apa maksudnya guru menuliskan seperti ini? Jorok tahu gak guru? Dan apa maksudnya? Saya susah-susah loh membuat buku ini. Gitu. Kenapa? Emangnya ada masalah apa, katanya gurunya? Kan semakin kesel dianya. Apa? Kenapa? Iya guru, aku kan susah-susah membuat ini. Kenapa guru cuma bilang ini mata angin kentut apalah gitu ya. Gak pantas guru, seorang guru gini-gini. Katanya gurunya, kamu menulis itu tuh dasarnya apa? Apa yang ada di pikiran kamu? Kalau saya menulis seperti itu saja, hanya angin kentut saja, kamu datang bermil-mil jauhnya ke tempat saya lagi. Apakah kamu sadar? Kamu itu tidak kuat dengan gempuran. Cuma gempuran segitu aja, saya cuma ngomong angin kentut, kamu udah datang sejauh ini. Bagaimana kamu menghadapi gempuran kehidupan yang lain? Bagaimana kamu menginspirasi orang lain ketika kamu sendiri cuma segini aja aku ngomong, kamu udah datang dari jauh sampai ke sini. Langsung muridnya menyadari kesalahannya dia ya. Iya ya. Gak pakai hikmat, gak pakai iman, gak mengimani, gak percaya sama dirinya sendiri. Gak apa yang dia tulis sama apa yang dia lakukan itu gak sejalan gitu loh. Ya kan? Aku ambil
ayat ya, di Yakobus, surat Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 deh ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang ya, kayak murid ini. Bimbang kan dia gitu loh. Bimbang atas keyakinan dia sendiri menulis buku itu gitu ya. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Mungkin pada saat dia berguru, dia hanya mau pakai ini. Gue itu pasti berhasil menyelesaikan studi ini. Pasti berhasil menyelesaikan, kayak kita kuliah ya. Berhasil menyelesaikan studi dengan angka yang segini, lulus dengan cum laude. Nah, hanya pakai ini. Tapi sesudahnya itu, lulus itu mau ngapain? Dia nggak pakai hikmat. Kita itu kadang-kadang begitu ya. Kita hanya ingin supaya orang itu appreciate dengan kita. Hanya ingin orang itu mengakui kalau kita bisa. Kita ingin orang lain itu, berarti kan kita hanya mau pengakuan orang lain. Hanya ngaku saat itu. Ketika kita tidak memahami itu dengan baik, apa yang dipelajari, apa yang dilakukan, apa yang didapat, dan apa yang dilakukan tidak sejalan, orang akan mungkin lebih ngejudge atau lebih nanti lebih ini ya, lebih mengatakan lu lebih banyak hujatannya ketimbang pujiannya. Pujian itu hanya di awal saja. Mungkin banyak orang seperti itu, hanya ingin dipuji, menyenangkan hati orang. Padahal gak selalu kita mau menyenangkan hati orang. Kayak gini kan, si murid ingin menyenangkan hati gurunya dengan alih-alih dia mau mengamalkan semua apa yang dia dapat. Tapi dia kan gak pakai hikmat ketika dia mempelajari itu. Tidak benar-benar dia pelajari dengan hikmat yang dari Tuhan. Bahwa itu tuh harus begini. Kalau di dalam kehidupan kita, jadi dia itu hanya mengandalkan, gue bisa selesai dong dengan apa yang dianjurkan, apa yang diajarkan oleh gurunya. Misalnya nih gini, gurunya punya peraturan apa, punya ekspektasi seperti apa, punya parameter seperti apa. Nah dia itu berusaha memenuhi itu semua dan lulus gitu loh. Hanya sebatas itu. Jadi kita hanya sebatas kayak kita nih ke gereja, hanya formalitas. Ya kan Tuhan Yesus bilang istilahnya untuk kita selalu berada dalam komunitas yang benar, di gereja, ibadah, berdoa. Itu hanya formalitas aja ternyata. Aku bisa menyelesaikan doa nih, aku bisa ke gereja nih hari Minggu nih, udah selesai. Tapi gak ngerti makna dari apa yang semua yang diikutinya, apa semua yang dijalaninya gitu ya. Dia gak pakai hikmat, dia gak ngerti kenapa kita harus berdoa, kenapa kita ibadah itu, kenapa kita harus baca firman Tuhan, kenapa. Jadi hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi bukan menyenangkan dalam arti sesungguhnya. Hanya menyelesaikan saja, menyelesaikan apa yang disuruh. Tapi tidak pakai hikmat, tidak memahami apa yang bisa diamalkan, apa yang bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan kita. Sehingga satu saja gempuran. Misalnya nih orang, apa lu? Emang apa? Lu siapa? Lu apa? Kayak gitu aja kita kadang-kadang udah meradang. Lu siapa? Mungkin bagi dia kita nggak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa. Tapi bagi Tuhan, kalau kita sudah melakukan itu dengan kehendak Tuhan, apa yang ada di firman Tuhan kita praktekkan,
biarin aja. Kita bukan apa-apa di mata orang, kita bukan siapa-siapa di mata orang, tapi apa-apa dan siapa-siapa di mata Tuhan. Gitu ya. Jadi kehidupan ini kita kembali lagi ya, selalu aku ngomong di setiap video aku, kita ini belum hidup di surga, di mana semua banyak orang yang bisa mencaci, mengkritik, iri, dengki, kejahatan masih banyak. Bagaimana cara kayak murid ini, dia menciptakan 8 mata angin, bahwa dia akan menghadapi gempuran dari 8 mata angin, kehidupan melanda, menderu. Ternyata dia hanya karena hanya pakai ini aja. Jadi dia menuliskan apa yang mungkin sudah diturunkan sama gurunya. Jadi dia berusaha menuliskan, tapi dia sendiri tidak mempraktekannya. Dia sendiri tidak mengimplementasikannya. Apa dia sendiri tidak paham, karena nggak pakai hikmat, tidak dituntun oleh yang namanya, kalau di keyakinan aku adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menuntun kita, menuntun perilaku kita, menuntun ini kita, gitu loh. Bukan dari kekuatan kita sendiri. Karena apalah artinya kekuatan kita sendiri ya, kayak gitu. Digempur dengan kata-kata satu kalimat, rangkaian kata-kata dalam satu kalimat saja. Apa itu? Ini 8 mata angin apa? Mata angin kentut. Itu aja sudah membuat orang melakukan perjalanan, mengambil keputusan yang salah, berjalan sekian mil. Ngapain? Gitu kan? Apa yang dia tulis dia tidak pahami, gitu ya. Oke, semoga kita tidak seperti murid ini, bahwa apa-apa di dalam kehidupan kita dipikir dulu, berdoa dulu ya, berdoa dulu, minta hikmat dari Tuhan, terus dipikir dulu apa yang mau kita lakukan, sehingga kita dituntun itu bukan dari kita sendiri, dari otak kita, dari hati kita, tapi dituntun sama Tuhan. Semuanya berdasarkan firman Tuhan. Semua perilaku kita harus kembali ke firman Tuhan. Itu udah yang paling benar, gitu. Kalau bukan dari firman Tuhan, berarti kita sesat, jalannya salah untuk melakukan. Gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Morning.